Bab 2221, Pindahkan Benua Tianting. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tianting menggerakkan formasi besar, gila. Jantung Sulang tergerak, matanya berkilat, dan formasi yang meliputi seluruh benua Tianting tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari benua Tianting, berubah menjadi aliran energi seperti pilar surgawi, mengalir ke dalam formasi. Untuk memindahkan benua Tianting, dengan kekuatan tak terbatas saat ini, itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, Tianting perlu menggerakkan formasi besar untuk memasok energinya sendiri. Jadi Sulang menciptakan susunan penyerap energi super berdasarkan jaringan penyerapan dan transmisi energi benua Tianming, menguras semua energi di permukaan benua Tianting sekaligus. Pada saat ini, energi tak terbatas berkumpul di susunan bergerak Tianting, membuat susunan ini lebih cemerlang. Kekuatan ruang yang tak tertandingi tersapu dari setiap sudut formasi, dan riak-riak mulai muncul di ruang sekitarnya. Di bawah permukaan ruang, di posisi yang lebih dalam, ritme spasial yang tak terbatas juga terpengaruh, secara bertahap menjadi rapuh. Namun, kekuatan makna mendalam ruang hanyalah sebagian dari susunan besar yang digerakkan Tianting. Yang lebih penting, itu adalah makna mendalam tuas tumpuan. Saat ini, seluruh pengadilan surgawi menggerakkan susunan besar itu, dan setiap inci darinya, setiap titik, benar-benar memberikan tumpuan, daya ungkit, dan kekuatan. Tentu saja, ada juga bagian dari tumpuan, daya ungkit, dan kekuatan yang sama pentingnya, Sulang. Makna mendalam titik tumpu penyihir surgawi dunia. Sulang mengendalikan keabadian untuk berdiri di simpul paling kritis dari susunan gerakan surgawi, dan dengan kekuatan yang jauh lebih abadi daripada setengah langkah, mengaktifkan titik tumpu penyihir surgawi dunia. Tiba-tiba, kekuatan misterius yang tak tertandingi muncul dalam susunan besar Tianting yang bergerak dari jumlah yang tak terbatas. Kekuatan yang diberikan oleh ruang tanpa batas, dan kekuatan yang diberikan oleh susunan bergerak Tianting, di bawah pengaruh tuas poros, telah diperkuat dengan cara yang luar biasa tak tertandingi, dan telah diterapkan ke benua Tianting. Tiba-tiba, seluruh benua Tianting bergetar. Harus diketahui bahwa benua Tianting adalah seperempat dari seluruh alam tak terbatas. Sungguh kekuatan yang mengerikan untuk membuatnya berguncang. Goyangkan benua Tianting. Sungguh kekuatan yang kuat, makna yang aneh dan luar biasa. Yang mulia Sulang benar-benar terlalu kuat, dia benar-benar mengguncang benua Tianting. Kita benar-benar dapat merebut benua Tianting. Petik 2 petik 2. Di antara yang tak terbatas, Tai, Qixi, dan Jiang Wenzheng semuanya terkejut. Dan pada saat ini, bum bum bum, sebuah suara aneh terdengar, tetapi terlihat bahwa Tianting menggerakkan ruang di sekitar susunan besar itu, dan semuanya mulai runtuh. Itu seperti benda berat yang diletakkan di tanah lunak dan perlahan-lahan tenggelam. Suara-suara aneh yang menggelegar itu adalah ketegangan dan perluasan garis ritme spasial. Penyakit, Sulang tiba-tiba berteriak pelan lagi. Seluruh formasi pergeseran Tianting tiba-tiba bersinar, dan kekuatan yang lebih kuat bekerja di benua Tianting. Tiba-tiba, tanpa terkoyak, ruang di sekitar benua Tianting telah membentuk lubang super raksasa yang terus-menerus tenggelam, yang berkembang menuju bentuk saluran jurang. Ini sedang membangun terowongan pelipatan ruang. Metode pesawat ulang-alik biasa untuk merobek ruang tidak dapat memindahkan seluruh benua Tianting karena terlalu besar. Hanya terowongan pelipatan ruang seperti ini yang mirip dengan lubang cacing super raksasa yang dapat memindahkan target raksasa dengan lebih mudah. Pada saat ini, seiring berjalannya waktu, di bawah pengaruh Sulang Infinity dan susunan bergerak Tianting, terowongan pelipatan ruang angkasa terbentuk secara bertahap. Benua Tianting terus-menerus didorong ke dalam terowongan. Fluktuasi spasial yang sangat kuat menyebar ke kejauhan. Bahkan tempat-tempat yang berjarak triliunan tahun cahaya pun diradiasikan oleh fluktuasi spasial, yang menyebabkan kerusuhan besar. Bagi bidang bintang di tempat-tempat ini, benua Tianting adalah pusatnya. Pada saat ini, ada riak ruang angkasa yang terus-menerus menutupi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya dari benua Tianting. Di mata makhluk-makhluk di bintang-bintang ini, seolah-olah seluruh alam semesta sedang dalam kekacauan. Ini seperti manusia yang mengalami gempa bumi super. Benar-benar menakutkan, tetapi tepat ketika makhluk yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan merasa bahwa akhir alam semesta akan segera datang, fluktuasi spasial ini tiba-tiba menghilang.
Karena tempat di mana benua Tianting berada, seluruh terowongan pelipatan ruang angkasa telah terbentuk, dan benua Tianting terperangkap di dalam terowongan. Aturan ruang angkasa yang tak terbatas jumlahnya secara bertahap mengisi dan menghaluskan terowongan. Benua Tianting menghilang dalam waktu singkat pada saat yang sama. Di dekat benua Tianmian yang jauh, tiba-tiba muncul riak spasial, berangsur-angsur menjauh, menutupi seluruh benua Tianmen. Segera setelah itu, riak spasial kedua muncul dari pusat riak spasial pertama, dan bergoyang lagi. Setelah selang waktu yang lebih singkat, riak ketiga muncul dan berayun menjauh. Diikuti oleh riak keempat, kelima, keenam. Secara bertahap, riak-riak ruang yang padat berosilasi, menyebabkan kekosongan kosmik di benua Tianmen juga menyebabkan kekacauan. Kekacauan yang hebat, tentu saja, itu menyebabkan kepanikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruang angkasa bergolak, seluruh benua kita diselimuti. Saya baru saja datang dari barat benua Tianmen, dan ada juga riak spasial yang sangat kuat di sana. Banyak harta karun ruang angkasa telah gagal. Untungnya, mereka hanya sementara tidak berlaku dan tidak rusak. Jika tidak, itu akan mengerikan. Lalu apa yang terjadi? Mengapa penglihatan kosmik yang begitu mengerikan terjadi di benua berkabut surgawi kita? Jangan takut, dengan Yang Mulia Sulang, semuanya bisa dilakukan. Cepat, pergi untuk menyembah Yang Mulia Sulang, dan tambahkan pada Yang Mulia. Petik 2 petik 2. Di benua Tianting, makhluk yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, dan kemudian berkumpul di seluruh dunia, menyembah di sekitar patung sulang. Hal yang sama berlaku untuk makhluk-makhluk di pengasingan. Tepat saat itu, di dunia virtual surgawi, sebuah pengumuman berbunyi. Catatan, pengumuman, karena Yang Mulia Sulang, Kaisar Alam Semesta yang tak terbatas, kembali dengan benua surgawi Ting, itu menyebabkan guncangan spasial. Pengumuman, karena guncangan spasial, untuk menghindari cedera, silakan pergi ke alam kultivasi atau melarikan diri ke pengasingan. Jangan terlalu khawatir, dan nantikan kedatangan dunia baru. Pengumuman itu keluar, hampir seketika melewati telinga setiap makhluk. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah dari panik menjadi terkejut. Surga, Yang Mulia Sulang yang telah kembali dengan benua Tianting. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Yang Mulia Sulang telah kembali dengan benua Tianting, yang ukurannya hampir sama dengan benua Tianming. Benua Heavenly Ting kira-kira sama besarnya dengan benua Heavenly Mian, begitu banyak kekuatan yang dapat diguncang, apalagi dirampas, tetapi Yang Mulia Sulang baru saja melakukannya. Ini benar-benar mengejutkan. Hahaha, benua baru akan datang. Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, Yang Mulia Sulang tidak hanya akan mengambil alih benua klan Wu dan dunia kultivasi menjadi miliknya, tetapi juga membawa kembali benua Tianting. Benua Heavenly Ting dibawa kembali oleh Yang Mulia Sulang, sumber kekuatan alam semesta yang menjaga benua Tianting pasti telah terbunuh, jadi mudah untuk menghilangkan kebencian. Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Sulang, harapan untuk kebangkitan alam semesta yang tak terbatas semakin tumbuh. Yang Mulia Sulang yang teguh adalah Maha Kuasa. Puji Yang Mulia. Petik 2 petik 2. Di benua surgawi berkabut, makhluk-makhluk dari seluruh dunia sedang berdiskusi dan berkomunikasi, dan mereka semua sangat bersemangat. Guncangan spasial yang mengerikan itu tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, itu seperti petasan untuk tahun baru, yang membawa kegembiraan dan kegembiraan bagi orang-orang. Pada saat yang sama, bukan hanya makhluk-makhluk di benua surgawi yang merasakan guncangan dan riak spasial. Karena ruang berosilasi terlalu banyak, ia melewati terlalu jauh. Sehingga Kaisar Zhou yang abadi yang baru saja bergegas ke kehampaan di kejauhan benua Tianmen merasakannya. Ini adalah riak spasial. Riak spasial dari jauh, tetapi juga gelombang demi gelombang. Tingkat guncangan spasial ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa di masa-masa awal. Ini hampir merupakan kekuatan tingkat kosmik. Apa yang terjadi di benua berkabut surgawi? Sebelumnya, apa yang tampaknya dikerahkan Sulang, apakah itu terkait dengan ini? Tidak, itu tidak mungkin. Paling-paling, dia akan meledakkan setengah langkah kekuatan abadi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Petik 2 petik 2. Cahaya berkedip di mata Kaisar Abadi, tercengang. Dia tidak percaya bahwa guncangan spasial itu disebabkan oleh Sulang, tetapi dia tidak dapat mengetahui bagaimana ini bisa terjadi.
Setelah beberapa keterikatan setelah beberapa kali terlibat, Kaisar Zhou tidak dapat menahan rasa terkejut dan khawatir di dalam hatinya. Ia mulai mencoba berbagai cara untuk menghubungi bawahannya di benua Tianting. Meskipun bawahannya telah terbunuh, mustahil untuk memantau benua Tianting secara terperinci. Namun, setidaknya beberapa informasi kasar dapat diperoleh. Tidak lama, Kaisar Zhou yang abadi, yang menggunakan berbagai cara, akhirnya menghubungi seorang bawahan yang telah dikirim sebelumnya, dan menerima berita yang sangat mengejutkan. Apa yang kau bicarakan? Benua Tianting telah hilang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana benua sebesar itu bisa lenyap sekaligus? Sial, aku tidak mendengarkan, palsu, itu pasti palsu. Petik 2 petik 2. Melihat informasi gambar yang dikirimkan oleh bawahan itu, Kaisar Zhou tercengang dalam sekejap, dan bahkan ada kekosongan di otaknya. Ia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, berbisik tanpa sadar, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun secara lisan, aku tidak mendengarkan atau mempercayainya. Tetapi Kaisar Zhou tahu, bagaimana ini bisa palsu. Benua Tianting begitu besar, ia ada saat ia ada, dan ia tidak ada saat ia tidak ada, ia tidak dapat dipalsukan. Belum lagi, guncangan spasial tingkat kosmik yang sangat mengerikan itu juga memberitahunya bahwa benua Tianting benar-benar telah menghilang dari posisi aslinya, dan akan segera turun di dekat benua Tianming. Sejauh ini, semuanya jelas dan jelas. Sulang, tujuannya bukan hanya Dong Fangtai. Itu seluruh benua Tianting, ia membawa Dong Fangtai dan benua Tianting secara langsung bersama-sama. Ya Tuhan, bagaimana nafsu makannya bisa begitu besar, bagaimana ia melakukan semua ini? Itu benua Tianting, bagaimana ia bisa mengambil dunia nyata yang luas? Bahkan, jika suaminya datang, ia akan membutuhkan usaha untuk melakukannya. Sulang mengambil setengah langkah keabadian, mengapa ia bisa memindahkan benua Tianting? Petik 2 petik 2. Gelombang badai yang tak berujung muncul di hati Kaisar Abadi Zhou, dan seluruh orang itu dikejutkan oleh pikiran-pikiran mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya, langsung malu. Ia mematahkan kepalanya tanpa berpikir. Sulang dapat mengambil benua Tianting secara langsung. Trik ini, dia tidak hanya menghancurkan rencananya untuk mempersulit Sulang menunggangi harimau, tetapi dia juga menderita kerugian yang sangat besar dalam sekejap, dan langsung kehilangan benua Tianting. Perlu diketahui bahwa benua Tianting juga sangat penting bagi Kaisar Yuan Mingsu. Kalau tidak, dia tidak akan diancam oleh Dong Fangtai. Namun, Kaisar Zhou Yuanming memberinya benua Tianting, tetapi dia kehilangannya. Sulang, aku membencimu. Kau membunuh semua bawahanku dan mengambil benua Tiantingku. Aku harus membunuhmu. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan membangkitkan kesedihan dan kesedihan yang tak berujung di dalam hatinya, dan dia langsung meraung dalam keadaan pingsan. Tetapi dia berkata bahwa dia akan membunuh Sulang, tetapi dia sangat tidak berdasar, dan dia sangat cemberut. Karena Sulang mampu memindahkan benua Tianting dengan jarak spasial yang begitu jauh. Kekuatan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Saat itu, rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hati Kaisar Zhou. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menjadi komandan yang terlatih, dan dia tidak bisa mengalahkan Sulang. Saat itu, dialah yang kesulitan menunggangi harimau. Sekarang kita sudah di sini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sialan, apa yang harus dilakukan? Haruskah aku terus maju, atau mundur dengan lesu? Tidak, aku tidak mau. Bajingan kecil Sulang jelas-jelas dikendalikan olehku. Tidak mungkin dia tiba-tiba memiliki kekuatan sekuat itu dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti menggunakan kekuatan lain, mungkin kekuatan Eastern One, atau harta karun alam semesta yang tak terbatas. Ya, tentu saja begitu, kekuatannya sendiri tidak cukup kuat. Lagi pula, saat ini, ketika dia memindahkan benua Tianting, konsumsinya benar-benar mengerikan, dan bahkan mungkin pingsan selama beberapa hari. Selain itu, Dong Fangtai masih terjebak di benua Tianting. Aku hanya akan menyerang benua Tianming, dia tidak bisa membantu sama sekali. Sulang bocah, aku akan membunuhmu. Setelah hatinya bergemuruh, mata Kaisar Zhou abadi memerah, dan dia dengan tegas memutuskan untuk terus maju. Segera setelah itu, dia segera mengirim pesan mendesak ke Miling, dan bergegas ke garis depan lebih cepat.
Dia ingin memanfaatkan kelemahan Sulang untuk membunuhnya, dan benua kabut surgawi akan membantainya dengan ganas, melampiaskan kebenciannya. Di atas benua Tianmi, pada saat terakhir pelatihan ulang asal-usul alam semesta, Buddha Miling menerima berita tentang Kaisar Zhou yang abadi. Dia hampir keluar karena ngeri dan menghancurkan asal-usul alam semesta yang sedang dalam pelatihan terbalik. Apa, benua Tianting diambil oleh Sulang itu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana benua Tianting bisa diambil? Jangan katakan bahwa dia mendekati kekuatan setengah langkah abadi, bahkan jika itu adalah setengah langkah abadi yang sebenarnya, bahkan jika itu 3 atau 5, itu benar-benar sulit dicapai. Tapi, Kaisar Zhou yang abadi sangat marah, itu menunjukkan bahwa semuanya benar. Benua Tianting, benar-benar direbut oleh Sulang itu, orang ini begitu kuat. Petik 2 petik 2. Ada kengerian yang tak berujung di hati Buddha Miling, dan bahkan sedikit rasa takut pada Sulang. Sulang benar-benar terlalu misterius dan aneh. Setiap kali muncul, ia akan melakukan keajaiban yang tak terduga. Sejak awal, ia menghindari sosok emasnya, dan kemudian membunuh bawahannya, Taichu, dan menyerang benua Tianmi berulang kali, langsung membunuhnya menjadi komandan yang dipoles. Dan kali ini, bukan hanya dia, bahkan Kaisar Zhou yang abadi terbunuh dan menjadi komandan tongkat yang dipoles. Bahkan Kaisar Zhou yang abadi bahkan lebih menyedihkan. Bahkan sarang lama benua Tianting dicuri. Ini mengejutkan, tidak dapat dipercaya. Anak ini telah tumbuh begitu cepat. Hanya dalam beberapa hari, itu menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Itu harus dibunuh. Untungnya, asal-usul alam semesta akan segera selesai. Petik 2 petik 2. Buddha Miling menarik napas dalam-dalam, dan mencoba yang terbaik untuk mempraktikkan asal-usul alam semesta. Dalam waktu singkat, ia dapat menyelesaikannya. Pada saat yang sama, Tianmeng dekat daratan utama, guncangan ruang angkasa tingkat kosmik semakin kuat. Tiba-tiba, seperti sesuatu yang muncul dari bawah air, sudut benua yang luas muncul dari pusat kegelapan dan kesepian serta banyak fluktuasi spasial. Setelah sudut ini muncul, tubuhnya mengikuti hampir seketika. Gemuruh, intensitas fluktuasi spasial tiba-tiba menjadi lebih intens. Tetapi baru pada saat ini, setelah beberapa saat, fluktuasi spasial tidak hanya tidak menjadi lebih intens, tetapi secara bertahap menjadi tenang. Karena, migrasi daratan telah berakhir, benua surgawi Ting secara resmi dibawa oleh Sulang dari tempat yang jauh ke sekitar benua surgawi. Kedua benua itu sangat dekat. Jika Anda berdiri di benua surgawi berkabut, Anda dapat menemukan bahwa ada bulan dengan cahaya yang lebih lemah dan bentuk yang tidak teratur di langit. Berdiri di benua Tianting dan memperhatikan benua Tianmen, hal yang sama juga berlaku. Lihat, benua baru telah tiba. Hahaha, dunia baru telah tiba, hebat. Itu benua Tianting, kampung halaman binatang buas dalam teleportasi. Saya benar-benar ingin memiliki binatang suci sebagai teman. Saya akan pergi ke benua Tianting. Jangan khawatir, Yang Mulia Sulang pasti akan menemukan cara untuk menghubungkan kedua benua itu. Ketika itu terjadi, kita akan dapat melakukan perjalanan ke benua Tianting dengan mudah. Haha, benua Tianting, sebagai salah satu dari 4 benua alam tanpa batas, sekarang berada di bawah kekuasaan Yang Mulia Sulang, dan kebangkitan alam semesta tanpa batas sudah dekat. Saya yakin Yang Mulia Sulang pasti akan menang. Petik 2 petik 2. Di benua Tianmen, banyak sekali prajurit yang berbicara, semua wajah mereka bersemangat dan terkejut. Bersamaan dengan itu, kekaguman dan pemujaan terhadap Sulang juga semakin kuat. Dalam waktu singkat, sejumlah besar aspirasi dupa telah dihasilkan, mengalir ke patung-patung dupa di seluruh dunia. Di benua Tianting, hal yang sama terjadi dengan ledakan tawa. Berhasil, Yang Mulia Sulang, kami berhasil. Kami benar-benar memindahkan benua Tianting ke sini. Dongfang Tai begitu bersemangat hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, dan wajahnya yang cantik penuh dengan kegembiraan. Berhasil, benar-benar berhasil. Benua surgawi Ting yang tak terbatas benar-benar telah dipindahkan ke benua Tianming yang sangat jauh. Sulang benar-benar Kaisar Zhou yang baru dan sangat pantas. Iblis pemakan iblis bawaan juga sangat mengejutkan, dan cukup diyakinkan oleh Sulang. Meskipun menurut pendapatnya, Sulang menghadapi Kaisar Yuan Mingzu, dia masih jauh lebih buruk, dan dia mungkin akan dicekik kapan saja. Tetapi setidaknya, dia juga melihat harapan yang sangat kuat.
Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah seperti hari ini, penuh harapan untuk masa depan. Kecuali untuk Eastern One, dan Beating Evil, Jiang Wenzheng dan yang lainnya secara alami lebih bersemangat. Mereka semua berlutut untuk menyembah Sulang, wajah mereka penuh dengan antusiasme. Bersamaan dengan itu, Sulang juga sangat senang. Akhirnya membawanya ke sini. Sejak saat itu, aku memiliki 2 benua di bawah komandoku, yang setara dengan setengah ukuran dunia tanpa batas. Tetapi sebelum itu, kamu harus memindahkan benua Tianting dan menggabungkannya dengan benua Tianming. Untungnya, aku sudah siap. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, lalu melihat sekeliling ke semua orang, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, kita harus menggabungkan benua langit Ting dan benua langit berkabut, dan bersiap-siaplah, aku akan melakukannya. Pernyataan ini keluar, semua orang tiba-tiba mengurangi kegembiraan mereka dan menjadi tegas dan serius. Semua orang bersiap dengan sepenuh hati dan menyumbangkan semua kekuatan mereka untuk keabadian. Saat berikutnya, Tianting menggerakkan formasi besar, Kai. Sulang sekali lagi mengaktifkan susunan gerakan Tianting. Namun kali ini, dia tidak akan bergerak melalui ruang angkasa, tetapi mendorong benua Tianting dan terbang menuju benua Tianmen. Dengan bantuan formasi alam abadi setengah langkah, kekuatan keabadian yang dahsyat, dan titik tumpu tuas yang paling kritis. Mendorong benua Tianting jauh lebih mudah daripada membuatnya bergerak melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi, tidak ada perlawanan di kehampaan kosmik, hanya sedikit dorongan, dan benua itu dapat mulai meluncur perlahan dengan kecepatan yang seragam. Sulang tidak membiarkan benua Tianting bergerak terlalu cepat. Karena jika terlalu cepat, mobil tidak akan berhenti pada saat itu, dan akan menjadi bencana bagi dunia jika bertabrakan dengan benua Tianmen. Pelan-pelan saja, keselamatan adalah hal yang paling penting. Kalau begitu, didorong oleh Sulang, benua Tianting mendapatkan momentum dan mulai meluncur. Dengan kecepatan saat ini, akan memakan waktu sekitar 1 hari untuk mencapai benua Tianmen. Selama proses ini, Sulang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah benua Tianmi, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, dia sudah bisa mengalahkan keabadian setengah langkah biasa. Jadi Sulang berencana untuk melakukan sesuatu lagi. Namun, pada saat ini Kaisar Zhou yang abadi hampir tiba. Sulang memutuskan untuk memperbaiki ancaman di sekitar terlebih dahulu, dan kemudian memperbaiki benua Tianmi. Tepat saat itu, susunan besar alam kekosongan berkabut surgawi telah mendeteksi fluktuasi temporal dan spasial yang sangat dahsyat. Segera datang, wanita bau Kaisar Zhou yang abadi sedang menyerang Tianmo ruang waktu. Gadis Dongfang, kamu tinggallah di benua Tianting untuk memantau kemajuan benua. Ini adalah kunci rahasia untuk mengendalikan formasi. Dengan itu, kamu dapat mengendalikan formasi sampai batas tertentu dan menentukan kecepatan kemajuan daratan. Ekspresi Sulang berubah, dan dia segera berkata kepada Dongfang Tai. Karena begitu Dongfang Tai meninggalkan benua Tianting, dia hampir pasti akan memimpin Kaisar Mingsu. Jadi Sulang tidak berencana untuk membawa Tai Timur. Setelah berbicara, dia memberikan sepotong kunci kendali formasi kepada Dongfang Tai. Apa, Yang Mulia Sulang? Kemana Anda pergi? Dongfang Tai bertanya dengan heran sambil menerima kunci rahasia formasi. Haha, jangan khawatir, hanya akan bertemu dengan nona kecil itu. Ada kejahatan yang pahit, dan kekuatan Infinite juga lebih kuat dari Kaisar Zhou yang abadi. Sulang terkekeh pelan, dan segera meninggalkan klon untuk penggantian dan kematian. Setelah memastikan keselamatan, ia segera berangkat ke Infinity, menuju ruang dan waktu. Di bawah pengiriman dan penggantian avatar, kapal Boundless tiba di luar ruang waktu Tianmo hampir seketika. Tetapi saya melihat parit waktu dan langit yang tak berujung ini melonjak dengan gila, seolah-olah ada binatang bintang yang mengerikan yang jatuh dan melompat di dalamnya. Bahkan Biksu Kongchan dan yang lainnya tidak dapat menghentikan waktu dan ruang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, menghadapi Kaisar Keabadian, itu seperti selembar kertas, dan dapat dengan mudah dirobek. Dalam sekejap mata, parit langit ruang waktu yang tebal memotong sebagian besarnya. Hei, cepatlah muncul. Sudut mulut Sulang terangkat, dan tangan kanannya meremas dengan lembut. Wu Boundary tiba-tiba bergerak serempak, dan pedang Yutian yang besar muncul di tangannya. Bersamaan, perisai langit bersisi 8 juga bersinar terang, dan dapat menahan serangan kapan saja. Selain itu,
Dua harta karun, Kibao Miaoshu dan Heart Pierre Qinglok, juga dapat ditembakkan kapan saja. Gemuruh, aliran waktu dan ruang yang bergejolak tanpa akhir melonjak, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Segera setelah itu, seorang wanita dengan tubuh langsing dan seksi, tetapi membawa amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya, bergegas keluar dari ruang dan waktu. Itu adalah Kaisar Zhou yang abadi. Ayo, gadis kecil, ayo, ambil pedang dari saudara. Sudut mulut Sulang menyeringai, dan saat Kaisar Zhou melewati ruang dan waktu, pedang Yutian langsung terpotong. Pedang Poyi yang sangat menakutkan hampir seketika hancur di depan Kaisar Abadi Zhou. Apa, Sulang, beraninya kau menyergapku di sini? Dan, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Setelah menemukan Sulang, Kaisar Abadi Zhou kehilangan suaranya karena ngeri, kulitnya berubah liar, wajahnya sangat terdistorsi sehingga fitur wajahnya bergeser. Bersamaan dengan itu, dia secara naluriah menunjukkan berbagai pertahanan. Turbulensi waktu, stagnasi waktu, membentuk ratusan pertahanan hampir seketika. Namun, pada saat ini, tanpa batas, tetapi ada kejahatan yang menggigit di dalamnya. Aturan waktu yang dikuasai oleh pelahap jahat tidak lebih lemah dari Kaisar Zhou yang abadi. Penggunaan aturan waktu oleh Kaisar Abadi tidak sebaik Sulang, yang telah mempraktikkan sejumlah besar teknik atribut waktu tingkat pendiri. Selain itu, kekuatan konvensional dari yang tak terbatas lebih kuat daripada Kaisar Zhou yang abadi. Semua aspek, Kaisar Zhou yang abadi tidak dapat dibandingkan dengan Sulang yang mengendalikan yang tak terbatas. Menghadapi serangan diam-diam Sulang, bagaimana dia bisa menghentikannya dengan cara-cara ini? Dalam sekejap, di bawah pedang yang kuat, berbagai metode pertahanan Kaisar Zhou yang abadi telah musnah. Hampir pada saat berikutnya, Poyijian menusuk dahi Kaisar Zhou. Apa? Kaisar Zhou berteriak ngeri. Dia sudah merasakan krisis kematian yang mengerikan. Perasaan yang belum pernah terlihat selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya membuatnya bergemuruh dan ketakutan. Hampir secara naluriah, Kaisar Zhou langsung menggunakan metode pertahanannya yang paling kuat. Aku melihat penghalang tak terlihat meletus dari pakaian pertahanan alam 9 evolusi di tubuhnya. Waktu di sekitar tubuhnya langsung memadat, membentuk penghalang waktu yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan mematahkan pedang tersebar dengan gila-gilaan dan dikonsumsi dalam penghalang waktu ini. Ketika penghalang waktu itu hancur, memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Zhou berbalik dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, 9 rantai giok hitam muncul di sekitar tubuhnya dari udara tipis, seperti 9 ular berbisa yang sangat menakutkan, menyerbu dan menggigit. Bagaimana kamu bisa memiliki senjata yang begitu kuat? Minggir! Kaisar Zhou yang abadi memucat, berseru berulang-ulang, mendesak pakaian pertahanan di tubuhnya untuk terbuka, membentuk penghalang untuk memblokirnya di luar. Bang bang bang! Suara benturan yang kuat datang. 9 rantai giok hitam dari Pierre Qinglok menghantam pakaian pertahanan Kaisar. Harta karun pertahanan itu memang kuat, dan itu benar-benar menghalangi kemampuan menembus Heart Pierre Qinglok. Namun, Kaisar Zhou masih ketakutan, karena 9 rantai giok hitam Chuan Xinsuo melilitnya seperti ular piton beracun. Dia melilitnya dengan erat hampir seketika. Sialan, pedang surgawi Ji Yuan, patah. Kaisar Zhou yang abadi merasa ngeri, dan langsung menunjukkan senjatanya yang lain. 9 pisau terbang putih, juga dalam tahap primordial Jiuyan. Begitu pisau terbang ini muncul, mereka berubah menjadi bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya menembus masa lalu, sekarang, dan masa depan waktu, di mana-mana. Itu menebas rantai giok hitam dengan keras, dan itu pasti akan menghancurkan kunci penusuk hati. Tetapi pada saat ini sinar cahaya warna-warni mekar dari Infinity, dan langsung menyelimuti Kaisar Abadi Zhou. Pakaian harta karun dan pedang surgawi Ji Yuan di tubuhnya semuanya terkunci oleh Kibao Miaoshu, dan dia segera mulai merebutnya. Aku melihat tangan besar yang tak terlihat dalam sinar cahaya warna-warni, dengan panik merobek bayangan pedang surgawi Ji Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap, bayangan pisau yang ada di mana-mana dalam ruang dan waktu menghilang dalam padat, dan akhirnya hanya 9 pisau terbang putih salju kecil yang tersisa. Apa? Sinar warna-warninya menyambar pedang surgawi Ji Yuanku. Bagaimana ini mungkin? Apa yang memiliki karakteristik aneh seperti itu? Petik 2 petik 2. Kaisar Zhou sangat ngeri, dia jelas merasa bahwa kendalinya atas pedang surgawi Ji Yuan mulai menghilang secara bertahap.
Dalam kepanikan, dia akan segera menyingkirkan pedang surgawi Ji Yuan. Tetapi sudah terlambat untuk bereaksi saat ini. Di bawah cahaya aneh dari pohon 7 harta karun, pisau terbang seputih salju dengan 9 pegangan itu benar-benar lepas dari kendali Kaisar Zhou, dan jatuh langsung ke tangan yang tak terbatas. Matilah aku. Roh pedang surgawi Ji Yuan juga terkejut dan marah, dan membunuh dengan kejam ke arah yang tak terbatas. Tapi, itu hanyalah senjata dari alam evolusi 9, dan tanpa tuannya, itu sama sekali bukan apa-apa di hadapan kekuatan Su Lang yang lebih dari setengah langkah di alam abadi. Kau ingin aku mati? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati. Su Lang tersenyum dingin, meremas dengan kuat dengan tangan kirinya, dan secara tak terbatas melakukan tindakan yang sama, mencubit pedang surgawi Ji Yuan dari cahaya warna-warni. Saat berikutnya, dekomposisi satu klik, mata Su Lang tajam, dan dia langsung menjatuhkan hukuman mati pada Ji Yuan Tiandao. Apa? Tidak, tidak, tidak. Ji Yuan Tiandao Kiling merasakan krisis hidup dan mati yang hebat, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Tetapi saat ini sudah terlambat untuk menyesal. Kekuatan dekomposisi yang mengerikan menimpanya, langsung mereduksinya menjadi material yang tak terhitung jumlahnya. Senjata Jiuyan yang bermartabat dari era primordial, yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dengan sangat menyedihkan. Pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, Kaisar Zhou yang abadi tercengang dan matanya terbuka lebar. Dia adalah orang pertama yang melihat seseorang yang dapat secara langsung mengembalikan senjata lengkap menjadi material. Bahkan suaminya hanya dapat menggunakan jalan waktu, menggunakan waktu untuk melawan arus senjata untuk mengembalikannya menjadi material. Namun, pedang surgawi Ji Yuan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Anda menggunakan jalan waktu, Anda hanya dapat melihat ke belakang sedikit. Tidak mungkin untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya dalam sekejap. Metode Su Lang telah sepenuhnya melampaui akal sehat alam semesta. Dan tepat ketika Kaisar Keabadian merasa ngeri, cahaya warna-warni yang aneh itu menyelimuti sekali lagi. Kali ini, cahaya itu jatuh pada harta karun alam 9 evolusi miliknya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dia masih bisa menggunakan metode ini? Kaisar Zhou ketakutan, matanya penuh dengan kengerian. Dia mencoba menyingkirkan pakaian harta karun alam 9 evolusi miliknya, yang mungkin memiliki sedikit efek, tetapi Su Lang tidak bisa memberinya kesempatan sama sekali. Lewat tali hati, beri aku segel. Su Lang mengaitkan sudut mulutnya, dan mengangkat pedang Yutian di sini, dan menebasnya, pedang yang patah. Dalam sekejap, 9 rantai giok hitam melilit Kaisar Zhou yang abadi lebih keras. Po Yi Jian Jian Guang mengikutinya dari dekat, dan langsung menghantam di depan Kaisar Zhou yang abadi. Jangan! Pupil mata Kaisar Zhou tiba-tiba mengecil dan tubuhnya bergetar. Dia mencoba yang terbaik untuk menampilkan metode pertahanan terkuat yang telah dipelajarinya dalam hidupnya, membentuk penghalang pertahanan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Segera setelah itu, dengan pedang yang patah, cahaya pedang menebas dengan keras penghalang pertahanannya. Wow, tidak ada ketegangan. Metode pertahanan terkuat Kaisar Zhou tidak dapat menghentikan pedang Su Lang yang patah. Penghalang yang sangat kuat itu hancur seperti kaca di depan pedang patah yang menahannya. Segera, kekuatan pedang yang tersisa menebas pakaian harta karun dari 9 alam yang berevolusi. Berdengung, pakaian pertahanan yang kuat ini meledak menjadi cahaya yang ganas, berkedip-kedip dengan gila, dan roh instrumen itu mengeluarkan raungan histeris. Kekuatan ruang angkasa yang tak tertandingi sedang terbentuk di dalam harta karun dari 9 alam yang berevolusi. Tampaknya Kaisar Zhou yang abadi harus diusir. Namun, itu harus menahan Po Yi Jian saat mentransmisikan Kaisar Zhou yang abadi, yang benar-benar tak tertahankan. Saat berikutnya, dengan pikiran di hati Su Lang, Kibao Miaoshu sekali lagi memancarkan semburan cahaya warna-warni. Kaisar Zhou tidak punya sarana lagi, dan harta di tubuhnya langsung diambil. Jangan! Harta karunku! Kaisar Zhou melihat Su Lang melepaskan harta karunnya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa malu. Dia adalah pria kuat di alam abadi. Dia adalah pendamping resmi Tao Kaisar Yuan Mingsu. Saat ini, dia dilucuti pakaiannya oleh Su Lang, sungguh memalukan. Kaisar Zhou benar-benar membenci Su Lang sampai mati, tetapi apalagi balas dendam. Apakah dia bisa melarikan diri dari Su Lang saat ini masih belum diketahui. Lihat, 9 rantai giok hitam telah dicekik dengan ganas. Penghalang waktu.
Kaisar Abadi Zhou ketakutan, dan sekali lagi menunjukkan penghalang waktu untuk melawan. 9 rantai giok hitam mengandung daya tembus yang sangat mengerikan. Mereka telah mencapai alam awal primordial Jiuyan, dan mereka juga memiliki kekuatan waktu yang kuat. Saat ini, 9 rantai menghantam penghalang waktu, segera melahapnya dengan gila-gilaan. Bagaimana caranya? Meskipun Kaisar Zhou memblokir serangan kunci Chuanxin, namun, dia terkekang oleh kuncian yang menusuk hati dari awal hingga akhir, dan dia tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Memeras otakku, Kaisar Zhou menyadari bahwa dia harus melawan Sulangda untuk waktu yang lama. Blokir dia, kekuatannya saat ini pasti hanya sementara. Selama kamu memblokir berbagai bagian Sulang, melawannya untuk waktu yang lama, dan bertahan untuk sementara waktu, aku bisa menang. Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou Abadi berpikir demikian, tetapi dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia tidak yakin berapa lama dia akan dapat menghentikan Sulang. Karena, pedang pertama yang ditebas Sulang telah menghancurkan semua pertahanannya. Jika bukan karena harta karun alam Jiuyan, dia pasti sudah mati. Dan kali ini, pakaiannya juga dilucuti oleh Sulang, jadi apa yang dia gunakan untuk melawan Sulang? Kaisar Zhou hanya bisa berdoa saat ini, berdoa agar Sulang dikonsumsi terlalu keras untuk mempertahankan kekuatan tempurnya terlalu lama. Tetapi dia tidak tahu, daya tahan Sulang telah dimanfaatkan. Pada saat ini, Kaisar Zhou terus-menerus menolak larangan Piercing Heartlock, dan mencoba terbang. Dan Sulang meremas harta karun alam primordial Jiuyan milik Kaisar Abadi Zhou di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Petik 2. Petik 2. Roh Jiuyan Baoyi memohon dengan ngeri. Melihat pemandangan di mana pedang surgawi Jiuyan langsung jatuh, dia sudah terkejut. Tidak ingin mati. Kalau begitu, biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Seberkas cahaya melintas di mata Sulang, dan dia segera melemparkannya ke alam semesta kehidupan klon. Segera setelah itu, matanya kembali menatap Kaisar Abadi Zhou. Bagaimanapun, wanita ini adalah setengah langka abadi. Setelah berjuang keras, kuncian menusuk itu hampir tak tertahankan. Hei, adik perempuan, ambilkan aku pedang lagi. Sudut mulut Sulang berkedut, memegang pedang Yutian dan menebasnya dengan satu gerakan. Wow, 9 rantai giok hitam dari kuncian menusuk itu secara otomatis bubar. Segera setelah mematahkan pedang, dia menebas dari celah rantai giok hitam itu ke Kaisar Abadi Zhou. Ah, penghalang waktu, halangi aku. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan mengeluarkan raungan panik, dan berbagai teknik rahasia yang melukai diri sendiri terus meletus, secara tak terduga memadatkan banyak penghalang waktu dalam waktu singkat. Po Yijian menebas dengan sangat ganas. Penghalang waktu pertama langsung hancur dan musnah, yang kedua dan ketiga sama saja. Namun cara keempat menghalanginya. Yo, teknik rahasia mutilasi diri muncul. Sepertinya kamu benar-benar kelelahan. Melihat pedangnya yang patah terhalang, Sulang tersenyum tipis, dan segera meremas air dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Wow, Infinity membuat gerakan serentak dan mengangkat pedang Yutian raksasa di atas kepalanya. Lagi, Sulang masih bisa menggunakan gerakan pedang yang kuat itu. Melihat pemandangan ini, Kaisar Zhou tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan dan kemarahan. Segera setelah itu, dia menggertakkan giginya dan menampilkan penghalang waktu lagi, menghalanginya. Kaisar Zhou Abadi, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikannya? Pedangku tidak sebanding dengan 3 pedang sebelumnya. Sulang tersenyum dingin, dan segera menggerakkan pikirannya. Semua jenis teknik rahasia yang meledak-ledak terungkap. Apa yang mematahkan belenggu, menghancurkan dunia, bulan berdarah, langit, matahari besar, sisik tersembunyi, dunia musnah, semuanya terungkap. Dalam sekejap, semua kekuatan dari seluruh keabadian, yang lebih dari setengah keabadian dari biasanya, terkumpul di pedang Yutian dan dicurahkan dalam sekejap. Ditusuk. Cahaya pedang yang mengerikan jauh melampaui imajinasi Kaisar Zhou yang abadi ditebas dari pedang Yutian, tepat di atas penghalang waktunya. Apa, kekuatan ini lebih mengerikan dari sebelumnya, bagaimana dia bisa melakukannya? Melihat Sulang menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, Kaisar Zhou yang abadi tiba-tiba tidak dapat mempercayainya, seperti guntur. Bersamaan dengan itu menghancurkan, pedang, lapisan penghalang waktu runtuh dan musnah. Hampir seketika, 7 atau 8 penghalang waktu ditebas oleh satu pedang.
Tetapi kekuatan Po Yijian masih tidak menakutkan, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Jangan! Kaisar Zhou yang abadi mengeluarkan teriakan panik dan putus asa, dan dengan putus asa menunjukkan sejumlah besar penghalang waktu. Karena kerugiannya terlalu serius, wajahnya pucat, darah menyembur di mulutnya, dan tubuhnya terus-menerus gemetar, seperti kejang. Tetapi, bahkan Kaisar Zhou yang abadi pun membayar harga yang sangat mengerikan. Dia juga tidak bisa menghentikan Sulang untuk menggunakan semua kekuatan dari seluruh keabadian untuk menggunakan pedang yang patah. Mematahkan pedang dapat menebas penghalang waktu lebih cepat daripada dia dapat menggunakan penghalang waktu. Tidak, jangan bunuh aku. Sulang, jika kau membunuhku, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak mungkin alam semesta yang tak terbatas itu bisa bertahan hidup di bawah tangan suamiku, dan kau pasti akan mati, tetapi selama aku memohon padamu, dia pasti akan membiarkanmu pergi. Sulang, kalau begitu berhentilah. Aku bisa menjanjikan apapun yang kau inginkan. Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou menyaksikan pedang patah Sulang terus-menerus menghancurkan penghalang waktunya sendiri, dan segera mengeluarkan permohonan lemah untuk belas kasihan dan ancaman yang keras. Di hadapan kematian, dia takut. Dia memiliki kehidupan yang hampir sama dengan alam semesta, dan ada banyak tahun yang bisa dinikmati, dia tidak ingin mati. Namun, Sulang tidak akan mempercayai omong kosongnya. Belum lagi, Sulang tidak pernah berpikir untuk mencoba berkompromi dan mencari kesempurnaan, tetapi untuk menghentikan perang demi perang dan mencari perdamaian melalui kemenangan. Bagi Kaisar Yuan Mingzhu, selama selalu ada permusuhan, tidak akan ada kompromi. Oleh karena itu, Sulang mengendarai Boundless, tepat saat dia melihat pedang terkuatnya menebas Kaisar Zhou yang abadi dan putus asa. Sulang, kamu tidak boleh mati. Aku, bahkan jika aku hantu, aku tidak akan melepaskannya. Kaisar Zhou sangat putus asa, hanya untuk merasakan bahwa seluruh dunia telah kehilangan warnanya, dan kesadarannya akan jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Dan baru saja, wow, rambut Kaisar Zhou tiba-tiba rontok dan berkibar tertiup angin. Salah satu rambutnya meledak dengan cahaya yang sangat kuat, membentuk bayangan seorang pria yang tidak dapat melihat wajahnya. Sosok bayangan pria ini tinggi dan tampan, dan tubuhnya tersembunyi di balik kabut, dan mengandung rasa keagungan yang terukir di jiwanya. Dia berdiri di sana, seolah-olah seluruh alam semesta adalah wilayahnya, dia dapat meminta apa saja, dan dia dapat hidup atau membunuh makhluk apapun. Orang ini adalah Kaisar Yuan Mingzhu yang sudah lama tidak muncul. Berani menyerang rekan taoku, bahkan jika itu adalah rekan tao nominalku, kamu pasti tidak diizinkan untuk bergerak. Hari ini, aku mengingatmu. Nikmatilah saat terakhir, segera, aku akan mengambil nyawamu. Sebuah suara samar datang dari bayangan Kaisar Yuan Mingzhu, seolah-olah semuanya tidak ada di matanya. Pedang Sulang yang patah juga terhalang oleh bayangan itu, dan perlahan menghilang. Setelah menghancurkan Po Yijian, bayangan Kaisar Yuan Mingzhu hampir menghilang, dan kekuatan yang tersisa menelan Kaisar Abadi Zhou dan menghilang dari tempat itu secara langsung melalui ruang dan waktu. Kaisar Yuan Mingzhu, tanpa diduga, Anda benar-benar meninggalkan sarana penyelamat hidup pada Kaisar Abadi. Tampaknya bahkan Kaisar Abadi tidak mengetahuinya. Sulang melihat ke tempat di mana Kaisar Abadi Zhou menghilang, matanya sedikit menyipit, berkilau dengan cahaya yang bijaksana. Segera, sudut mulutnya berkedut, memperlihatkan seringai. Kaisar Yuan Mingzhou ingin membunuhnya, dan dia juga ingin membunuh Kaisar Mingzhou. Tidak hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk membantai. Yuan Ming, kau menyerbu alam semestaku yang tak terbatas dan membunuh semua makhluk. Sekarang kau sedang bekerja di benua Tianxuan, jika tidak nyaman untuk bergerak, maka aku akan diterima. Aku tidak bisa membunuh Kaisar Zhou yang abadi hari ini, maka bunuh Mi Ling dulu, lalu coba hal lain. Petik 2. Petik 2. Niat membunuh Sulang terasa getir, dan dia dengan cepat menelan sejumlah besar pil untuk memulihkan kekuatannya. Secara bersamaan, di kapal tanpa batas, para pembangkit tenaga listrik seperti Evil Devouring, Phoenix, dan klon Sulang semuanya meminum pil untuk memulihkan kekuatan mereka. Hanya butuh waktu singkat, kekuatan yang telah dikosongkan oleh tanpa batas akan kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, benua Tianxuan, sebuah lorong ruang waktu yang besar tiba-tiba muncul, dan Kaisar Zhou yang abadi muncul dari lorong ruang waktu dan jatuh ke tanah. Aku tidak mati, suamiku menyelamatkanku.
Meskipun dia hampir mengabaikanku, dia meninggalkanku sarana untuk menyelamatkan hidupku. Cukup untuk melihat, suamiku memiliki aku di dalam hatinya. Kaisar abadi Zhou berdiri di tanah, keputusasaan dan ketakutannya berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi kegembiraan dan keluhan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Ru Yanying, bawa pesan lisan dewa, kembali ke alam semesta Yuanming, dan pimpin orang-orang untuk merebut benua Tianmen dan Tianting. Dewaku, aku tidak ingin melihat kecelakaan lagi. Suara samar itu tidak dingin dan kejam, tetapi membuat orang merasa dingin dari lubuk hatiku. Ya, suamiku. Kaisar abadi Zhou segera mengangguk dan setuju, dan segera mengeluarkan sejumlah besar formasi aneh dari alam semesta kehidupan. Tepatnya, itu harus disebut formasi. Formasi ini disempurnakan oleh Kaisar Yuan Mingzu sendiri. Mereka memiliki kekuatan jalan waktu dan dapat digunakan untuk sementara waktu membuka jalan antara dua alam semesta alami. Tentu saja, tidak mudah untuk menggerakkan pertempuran ini. Tidak hanya membutuhkan banyak sumber daya, tetapi juga sejumlah waktu. Sulang, bahkan jika suamiku tidak mengambil tindakan, aku bisa membunuhmu. Ketika aku membawa orang kembali, aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup, dan aku akan membunuhmu sendiri. Penghinaan yang kau bawa kepadaku, aku akan mengembalikannya 1000 kali lipat. Petik 2. Petik 2. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan berpikir begitu, dengan kebencian yang tak berujung dan niat membunuh di matanya. Segera setelah itu, sebelum menggunakan altar, dia mengeluarkan cermin dan menghubungi Buddha Miling dari benua Tianmi. Yang mulia Kaisar abadi Zhou, Laona, asal-usul alam semesta telah dipadatkan, dan dia akan meninggalkan benua Tianmi dan pergi ke benua Tianmen. Aku tidak tahu bagaimana pertempuran di pihakmu. Apakah benua surgawi telah direbut? Apa yang terjadi dengan benua surgawi? Petik 2. Petik 2. Begitu kontak dilakukan, Buddha Miling bertanya dengan sangat bersemangat. Dia telah mengembangkan rasa takut terhadap Sulang, dan dia selalu merasa tidak enak di dalam hatinya. Tetapi, Buddha Miling masih merasa bahwa tidak peduli seberapa buruk hasilnya, Kaisar Zhou pasti akan dapat menyebabkan kerugian besar bagi Sulang. Akan tetapi, fakta-fakta itu membuatnya tercengang. Dasar keledai tua botak, jika kamu dapat melangkah maju, aku tidak akan terluka parah dan sekarat oleh ganglion anjing Sulang itu, hampir terbunuh. Jika suamiku tidak meninggalkanku sarana untuk menyelamatkan hidupku, aku akan berubah menjadi abu terbang saat ini, dan kamu pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kaisar abadi Zhou menatap Buddha Miling yang bersemangat di cermin dengan amarah yang besar, matanya penuh dengan amarah dan kebencian, dan dia hampir ingin melampiaskan semua amarahnya pada Miling. Apa, Yang mulia, Anda dipukuli sampai mati oleh bajingan kecil Sulang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengalahkanmu? Buddha Miling berkata dengan tidak percaya bahwa bahkan jika dia tahu bahwa Kaisar Zhou pasti tidak akan bercanda, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakannya. Tidak mungkin, Sulang benar-benar terlalu berlebihan. Setelah pemindahan benua Tianting, bahkan ada kekuatan untuk mengalahkan veteran pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang terluka parah dan sekarat. Ini di luar imajinasi Miling, keledai botak tua. Diam, saya peringatkan Anda segera meninggalkan benua Tianmi dan melarikan diri jauh. Yang terbaik adalah mencari perlindungan di benua Tiangxuan. Kaisar Zhou meraung dalam kebencian, dan segera memutuskan sambungan.